Setelah rumor yang berlarut-larut, AC Milan akhirnya mencapai kesepakatan dengan pemain berdarah Indonesia yaitu Tijani Reinders. Rossoneri dilaporkan harus membayar biaya sebesar 20 juta euro atau setara dengan 530 miliar rupiah untuk merekrut pemain yang punya darah Indonesia itu. Setelah kesepakatan terjalin, transfer Reinders ke AC Milan mendapatkan komentar dari Massimo Ambrosini. Mantan pemain Rossoneri itu menyebut bahwa Reinders akan membawa dua berkah untuk AC Milan. Pertama, dia bisa memberikan agresivitas di lini tengah AC Milan. Kedua, pemain berusia 24 tahun itu bisa diandalkan untuk mencetak gol. Lahir di Zwolle pada 29 Juli 1998, darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya didapatkan dari sang ibu yang merupakan orang Maluku. Karir sepak bola pemain setinggi 185 cm tersebut dimulai pada tahun 2003 ketika dirinya bergabung dengan klub lokal WVF Zwolle dan menimba ilmu selama 4 tahun di klub tersebut. Tahun 2007, Tijani yang mulai berkembang beralih ke Akademi PET Zwolle hingga tahun 2011 dan memulai peruntungannya di FC Twente Muda pada 2011 hingga 2015. Tahun 2016 hingga 2017, Tijani Reinders kembali memperkuat PET Zwolle selama satu musim. Bakat besar yang dimiliki oleh Tijani membuat klub divisi utama Liga Belanda AZ Alkmaar kepincut untuk meminangnya. Pada tahun 2017, AZ Alkmaar usia 21 menebus Tijani dari PET Zwolle dengan mahar 50.000 euro. Selama bergabung dengan AZ Alkmaar, Tijani sempat merasakan masa-masa peminjaman ke RKC Waalwijk pada Januari 2020. Selama setengah musim, Tijani bermain bagi Waalwijk sebelum akhirnya ditarik kembali oleh AZ Alkmaar pada Juni di tahun yang sama. Setelah itu, praktis karir mantan pemain timnas Belanda usia 20 ini semakin membaik. Hingga puncaknya, pada musim lalu, Tijani bermain sebanyak 54 pertandingan bersama dengan AZ Alkmaar di semua kompetisi dan menyumbangkan 7 gol serta 12 assist bagi timnya. Penampilan yang stabil dan cukup menjanjikan itulah yang pada akhirnya membuat AC Milan kepincut. Kabar kepindahan Tijani Reinders tentu ramai disorot oleh publik tanah air. Pada medio 2022, Tijani Reinders sempat didekati oleh PSSI. Pendekatan itu dilakukan bersamaan dengan beberapa pemain keturunan lain yang kini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia seperti Jordi Amat, Sean Patinama hingga Sandy Walsh. Akan tetapi, Tijani Reinders menolak tawaran dari PSSI demi menjaga peluang membela timnas Belanda. Dengan catatan 13 gol dan 15 assist selama membela AZ Alkmaar, tak mengherankan jika Sinteyong begitu ngebet untuk bisa memasukkan nama pemain yang satu ini dalam skuad timnas Indonesia. Bahkan, ketika kemudian Tijani menyatakan penolakan terhadap pendekatan yang dilakukan oleh PSSI, Sinteyong selalu memberikan dorongan kepada federasi untuk tidak menyerah dan melepaskan pemain yang satu ini. Karena naluri Sinteyong menyatakan Tijani akan menjadi pemain besar dan jika bisa dibajak oleh Indonesia, maka hal tersebut akan mendatangkan keuntungan besar bagi skuad Garuda. Dan kini akhirnya, apa yang diprediksi oleh Sinteyong menjadi kenyataan. Tijani Reinders yang selama ini selalu dipantau olehnya, tinggal selangkah lagi bergabung dengan AC Milan. Namun sayangnya, dengan bergabungnya Tijani bersama dengan AC Milan, kesempatan sang pemain untuk beralih kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia akan semakin sulit karena akan sangat mungkin dirinya lebih memprioritaskan timnas Belanda. Kabarnya, timnas Belanda juga sudah ambil ancang-ancang untuk melakukan pemanggilan terhadap dirinya. Sejauh ini, Tijani Reinders belum pernah dipanggil ke tim utama timnas Belanda. Ia hanya menjadi bagian dalam timnas Belanda usia 20 beberapa tahun yang lalu.